Berdasarkan hasil identifikasi tipe data, dataset terdiri dari 15 atribut yang meliputi 7 atribut numerik dan 8 atribut kategorial. Atribut numerik digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat, sedangkan atribut kategorial menyimpan informasi berupa teks atau kategori. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap nilai yang hilang, missing value, yang ditandai dengan simbol tanda tanya, menunjukkan bahwa tidak terdapat missing value pada seluruh atribut, sehingga dataset dapat langsung digunakan pada tahap pemrosesan berikut tanpa memerlukan penanganan data yang hilang. Fitur numerik 4, capital gain, capital loss, horsepower merupakan data berbentuk angka yang digunakan sebagai variabel input. Fitur kategori merupakan data berbentuk kategori atau teks yang perlu diubah ke bentuk numerik sebelum digunakan oleh model. Sedangkan target merupakan variabel yang akan diprediksi oleh model, yaitu kategori pendapatan seseorang. Dari label encoding untuk kategori fitur itu menampilkan output yang menunjukkan hasil coding pada fitur kategorial, yaitu setiap kategori diubah menjadi indeks numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Seperti contohnya works class sebelum kategori indeks 0 sampai dengan 8 dan seterusnya. Pada statistik fitur numerik setelah standar LAR itu menunjukkan bahwa fitur numerik telah berhasil dinormalisasikan menggunakan standar scalar. Setelah proses ini, setiap fitur memiliki rata-rata min mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala antar fitur sehingga proses pelatihan model menjadi lebih stabil, lebih cepat, dan tidak dipengaruhi oleh perpaduan rentang nilai antar fitur. Output tersebut menunjukkan bahwa data telah dibagi ke dalam batch dengan ukuran 256 sampel untuk proses pelatihan model. Terdapat 134 batch untuk data latih, 29 batch untuk data validasi, dan 29 batch untuk data uji. Setiap batch terdiri dari 8 fitur kategorial XChat, 4 fitur numerik X6, serta label target Y dengan tipe data yang telah disesuaikan agar dapat diproses oleh modul PyTorch. Pada grafik loss per epos menunjukkan perubahan training loss dan validation loss selama proses pelatihan. Pada beberapa epos awal, nilai loss menurun secara signifikan, menandakan model mulai mempelajari pola data. Sedangkan epos ke-10 menurun, loss mulai melambat dan cenderung stabil. Validation loss sedikit lebih tinggi dibanding training loss, tetapi jaraknya kecil sehingga tidak menunjukkan overfitting yang signifikan. Pada grafik kedua atau akurasi per epos
menunjukkan perkembangan akurasi pada data pelatihan dan validasi. Akurasi meningkat pesat pada awal pelatihan, kemudian meningkat secara bertahap hingga stabil. Akurasi training mencapai sekitar 86%, sedangkan akurasi validasi berada di sekitar 85,3 sampai 85,5%. Perbedaan antara keduanya relatif kecil sehingga model tidak mengalami overfitting yang berarti. Pada learning rate schedule atau di grafik nomor 3 itu learning rate awal sebesar 0,001, sekitar epos ke-15 learning rate diturunkan menjadi 0,0005 karena validasi loss mulai stagnan. Sekitar epos ke-28 learning rate kembali menurun menjadi sekitar 0,0025 agar proses optimasi menjadi lebih halus. Kesimpulan dari 3 grafik tersebut menunjukkan bahwa model MLP berhasil dikembangkan dengan baik, nilai loss terus menurun, akurasi meningkat dan stabil, serta learning rate diturunkan secara bertahap untuk membantu proses konvergensi. Selisih yang kecil antara kurva pelatihan dan validasi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting yang signifikan. Hasil evaluasi pada dataset menunjukkan bahwa model MLP memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasi pendapatan dengan akurasi 86,11% dan AOC ROC menunjukkan 1,46% dan F1 makro menunjukkan 79,95%. Untuk kelas kurang dari sama dengan 50K, model memperoleh precision 89%, recall 93%, dan FI score 91%, sehingga sangat baik dalam mengenali kelas mayoritas. Untuk kelas lebih dari 50K, model memperoleh precision 74%, recall 64%, dan FI score 69%, yang menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam mengenali sebagian data pada kelas minoritas. Secara keseluruhan, model MLP memberikan performa yang baik dengan akurasi tinggi dan kemampuan diskriminasi yang sangat baik. AOC ROC lebih dari 0,9%, meskipun performa pada kelas lebih dari 50K masih lebih rendah dibanding kelas kurang dari 50K atau sama dengan, akibat ketidakseimbangan jumlah data antar kelas. Visualisasi PCA pada embedding fitur kategorial menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari representasi setiap kategori. Kategori memiliki karakteristik serupa cenderung berada berdekatan, sedangkan kategori dengan karakteristik yang berbeda berada lebih berjauhan. Selain itu, nilai variansi explain sebesar 55,2%, education 54,4%, occupation 79,3%, marital status, dan 90,1% relationship, menunjukkan bahwa kedua komponen utama PCA mampu mempertahankan sebagian besar informasi dari embedding asli, terutama pada fitur marital status dan relationship. Hal ini menunjukkan bahwa embedding yang dipelajari model mampu mempresentasikan hubungan antara kategori dengan baik. Jika model belajar dengan baik, kategori dengan income rate serupa seharusnya berdekatan dengan embedding space. Ini memvalidasi bahwa entity embedding mengandung informasi semantik.
Berdasarkan hasil perbandingan LGBM memberikan performa terbaik dengan akurasi 87,83%, CROC 93,20%, dan F1 makro 82,14%. Sekaligus memiliki waktu pelatihan yang relatif singkat 3,34 detik, sementara itu MLP dan Tepnet menghasilkan performa yang sedikit lebih rendah dengan waktu pelatihan yang cukup lama. Oleh karena itu, GPM dipilih sebagai model terbaik karena mampu memberikan keseimbangan antara akurasi, kemampuan klasifikasi, dan efisiensi komputasi. Ringkasan XAI untuk deep learning vs traditional AI, GPM plus Sharp Tree Explainer sangat cepat hitungan detik. Exact value bukan apromosasi tersedia global, lokal, force, dan plot. Kurangnya hanya untuk tree based models. MLP dan Sharp Deep Explainer post banding. Kelebihan cukup cepat gradation based feature level attribution melalui agregasi embedding DIMS, bekerja untuk semua arsitektur neural network. Kekurangan memerlukan workaround untuk embedding layer, aproksimasi bukan XSM. Terus untuk Tepnet built-in feature importance, kelebihan sangat cepat langsung dari attention max, instantial level importance tersedia per sample, tidak perlu library XI eksternal. Kekurangan hanya tersedia untuk Tepnet, interpretasi berbeda dari Sharp attention bukan supply value.